Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekilas tentang kali ini berjudul Polemik Makna Jihad, Tinjauan Makna Gumakza, Quran Surah Al-Hajj ayat 39-40. Ada yang menarik dari apa yang dikemukakan oleh Zahirun Syamsuddin mengacu pada pendapat Az-Zamakhsyari tentang kategorisasi ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat dalam Al-Quran. Hal ini dikaitkan dengan konsep jihad. Sudah lazim dipahami bahwa ayat muhkamat adalah ayat yang jelas maksudnya. Sebaliknya, ayat mutasyabihat adalah ayat yang artinya itu tersamar. Sejauh ini memang tidak ada kesepakatan bulat dari para ulama mana saja ayat-ayat dalam Al-Quran yang tergolong sebagai ayat muhkamat dan mana saja yang tergolong ayat mutasyabihat. Bahkan ada beberapa juga yang menolak kategorisasi tersebut, meski secara eksplisit Al-Quran menyebutkan tentang itu. Pada umumnya, para ulama bersepakat bahwa intisari ajaran Islam adalah kedamaian, di mana kata Islam itu sendiri berasal dari bahasa Arab aslama yuslimu islaman, masdarnya islaman, yang artinya berserah diri. Dengan nada yang sama, Zahirun Syamsuddin menyatakan bahwa salah satu tujuan utama agama Islam adalah mewujudkan kedamaian bagi manusia. Sehingga kata damai atau salam atau silm dalam bahasa Arab terkait erat dengan kata Islam. Demikian pula, Nabi Muhammad diutus ke muka bumi dalam rangka menebarkan kebahagiaan, kedamaian sehingga menjadi rahmat bagi manusia dan seluruh alam. Di sini dapat dikatakan bahwa pencapaian rasa tenang, kedamaian, dan kebahagiaan merupakan ide moral dari ajaran Islam, yang artinya juga ide moral Al-Quran. Mengingat ide moral atau pesan moral Al-Quran adalah keselamatan dan perdamaian umat manusia, serta kehadiran Nabi Muhammad SAW dalam rangka membawa rahmat bagi alam semesta, maka Zahirun berpendapat bahwa ayat-ayat damai sudah seharusnya menaungi ayat-ayat perang. Dengan kata lain, ayat-ayat damai dimasukkan dalam kategori ayat muhkamat yang maknanya jelas, sedangkan ayat-ayat perang dikategorikan sebagai ayat mutasyabihat, di mana maknanya tersamar atau tersembunyi. Tentu saja ini pendapat yang cukup revolusioner, karena konsekuensinya adalah ayat-ayat perang tidak boleh dipahami secara letterlek atau apa adanya, melainkan harus dimaknai berdasarkan konteksnya. Memang diketahui bahwa banyak kitab fikih klasik yang di dalamnya memuat bab tentang jihad yang diidentikan dengan perang. Padahal menurut Zahirun Syamsuddin, kata jihad dalam Al-Quran memiliki banyak arti atau polisemi, sebagaimana
rujukan oleh Harun ibnu Musa yang berpendapat bahwa kata jihad dalam Al-Quran setidaknya memiliki 3 makna. Makna pertama, jihad bermakna mengajarkan Al-Quran dengan perkataan. Penggalan ayat ini yaitu Al-Furqan 52 ditafsirkan oleh Ibnu Musa sebagai sebuah perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang kafir. Kedua, jihad bermakna kerja keras. Ini merujuk pada Al-Ankabut ayat 6. Ibnu Musa menafsirkan ayat tersebut sebagai barang siapa yang berbuat baik, niscaya dia berbuat baik kepada dirinya sendiri, dan mereka akan mendapat manfaat dari perbuatan baik tersebut. Makna jihad yang ketiga adalah bermakna perang. Ini merujuk pada An-Nisa ayat 95. Tidaklah sama antara mukmin yang duduk, dalam arti yang tidak ikut berperang, yang tidak mempunyai uzur, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Selain Ibnu Musa, Syahirun Syamsuddin juga merujuk pada pendapat Elalandau Tarreson yang menyatakan bahwa kata jihad bisa berarti perang jika satu, kata jihad hadir dengan bersamaan dengan istilah-istilah militer seperti mukhallafun, qaidun, atau infiru. Kedua, ketika ayat tertentu berbicara tentang aksi militer. Ketiga, ketika konteks tekstual ayat merujuk pada signifikansi militer. Dan keempat, ketika jim, hak, dal dalam bentuk ketiga diikuti oleh objek langsung. Mengacu pada 4 kriteria di atas, Syahirun berpendapat hanya ada 10 ayat tentang jihad yang bermakna perang. Kebanyakan maknanya adalah makna-makna selain perang. Ayat perang dalam Al-Quran yang pertama kali turun adalah surat Al-Hajj ayat 39-40. Ayat tersebut turun di Madinah pasca Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya diusir dari Makkah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi izin kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum mukmin untuk berperang ketika mereka dianiaya. Menurut Syahirun, ayat tersebut diturunkan setelah tidak ada lagi cara lain untuk mengatasi penindasan kaum musyrikin Mekah. Berbagai upaya untuk menghindari peperangan seperti memaafkan, bersabar, melakukan negosiasi dan lainnya telah dilakukan berkali-kali oleh Nabi Muhammad SAW. Namun kaum musyrikin tetap saja menindas. Dalam keadaan seperti itu, maka perang adalah pilihan terakhir. Dalam konteks ini, sebagai contoh juga adalah ketika kaum pribumi di Nusantara ini dulu dijajah oleh kolonial Belanda, di mana Belanda itu menindas rakyat Nusantara, maka
perang adalah suatu keniscayaan atau kewajiban. Demikian pula dalam konteks saat ini di mana rakyat Palestina dijajah, ditindas oleh pemerintah Israel, maka sudah merupakan keharusan atau kewajiban bagi rakyat Palestina untuk memerangi, mengangkat senjata melawan pemerintah Israel atau tentara Israel. Demikian pula umat Muslim sedunia sudah wajarnya juga membantu Palestina untuk melawan Israel. Dengan menggunakan metode tafsir makna kumaksa, Sahiron melakukan analisis linguistik dengan menganalisis kata udhina. Menurutnya, kata udhina di sini menunjukkan bahwa jihad dalam arti perang sifatnya itu diizinkan atau diperbolehkan setelah jalan damai tidak dapat ditempuh. Dalam ayat tersebut, yakni Al-Hajj ayat 39-40, dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya diusir dari Makkah karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa di Mekah waktu itu tidak ada kebebasan dalam beragama. Selanjutnya, dengan tinjauan intertekstualitas serta analisis konteks historis ayat, Sahiron Samsudin menyimpulkan pesan utama atau maghza dari surat Al-Hajj ayat 39-40 adalah sebagai berikut. Adapun pesan utama atau maghza surat Al-Hajj ayat 39-40 adalah pertama, penghapusan penindasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci penindasan sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan orang yang tertindas untuk memberikan perlawanan. Kedua, penegakan kebebasan beragama. Alasan orang musyrikin mengusir dan menindas adalah karena Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menunjukkan tidak adanya kebebasan beragama di Mekah pada waktu itu. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan kaum mukminin untuk berperang. Ketiga, pesan utama atau maghza surat Al-Hajj 39-40 adalah penegakan perdamaian. Peperangan adalah pilihan terakhir. Selama manusia masih bisa bermusyawarah, bernegosiasi, berkompromi, maka perang tidak boleh dilakukan. Demikian sekilas tentang polemik makna jihad. Tinjauan makna kumaksa, Quran surah Al-Hajj ayat 39-40. Bagi pemirsa yang ingin membahas lebih lanjut atau lebih detail tentang topik ini, silahkan kontak email di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.